Ada teman yang bertanya kepada saya, "Apa itu Paskah?" Saya katakan kepada dia, memang Paskah itu selalu dan sudah menjadi kebiasaan dirayakan oleh orang-orang Kristen. Saya katakan kepadanya, ingin menjelaskannya dengan menggunakan satu bagian dari Alkitab dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 6, di mana dalam kitab ini Paulus sebagai penulis surat tersebut berbicara tentang pentingnya kebangkitan Kristus dan pengaruhnya terhadap iman Kristen. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari bagian Alkitab tersebut. Yang pertama adalah pentingnya Injil. Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus tentang Injil yang telah diajarkan kepada mereka. Injil adalah berita tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ini adalah pesan penting dan harus dipegang teguh oleh orang percaya. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus mengajarkan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus adalah pengorbanannya yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Selain itu, Paulus juga menyampaikan bahwa Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus menegaskan kuasanya atas kematian dan memberikan harapan akan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, penampakan Kristus setelah kebangkitannya. Paulus menyebutkan beberapa penampakan Kristus setelah kebangkitannya, termasuk penampakan kepada Kefas atau Simon Petrus dan ke-12 murid. Kristus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu kenyataan yang terjadi secara fisik dan bukan mitos atau cerita belaka. Kebangkitan Kristus juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap iman Kristen. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari kebangkitan Kristus yang dapat mempengaruhi iman orang Kristen. Yang pertama adalah konfirmasi dan validasi dari pengajaran Yesus. Kebangkitan Kristus adalah bukti konkret bahwa ajaran dan klaimnya adalah benar. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, itu menguatkan keyakinan bahwa Dia adalah Anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kebangkitannya mengkonfirmasi dan mengvalidasi ajarannya tentang kerajaan Allah, kasih Allah, pengampunan dosa, dan jalan keselamatan. Yang kedua, penghapusan dosa dan penebusan. Kebangkitan Kristus merupakan puncak dari rencana keselamatan Allah. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah menebus dosa-dosa manusia. Kebangkitannya menegaskan bahwa pengorbanannya diterima oleh Allah dan kuasa dosa telah dikalahkan. Ini memberikan harapan dan kepastian pengampunan
dan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kemenangan atas kematian. Kebangkitan Kristus menunjukkan kemenangannya atas kematian. Kematian adalah akibat dosa, tetapi Kristus menang atas kematian dan bangkit. Bagi orang percaya, kebangkitannya memberikan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada harapan kehidupan kekal di hadapan Allah bagi setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Yang keempat, pembaruan dan transformasi hidup. Kebangkitan Kristus membawa pembaruan dan transformasi hidup bagi orang percaya. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk mengalahkan dosa, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan mengalami pertumbuhan rohani. Kebangkitan Kristus memberikan harapan akan kekuatan transformasi yang ada dalam diri Kristus. Yang kelima, hidup atau harapan kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus menjanjikan harapan akan kehidupan kekal di hadapan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ada kehidupan yang abadi bersama Kristus bagi mereka yang telah diselamatkan olehnya. Kebangkitannya mengubah pandangan orang percaya terhadap kematian dan memberikan penghiburan dan harapan di tengah tantangan dan penderitaan dalam dunia ini. Kebangkitan Kristus juga memberikan harapan bagi orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kemenangan atas kematian. Kebangkitan Kristus menunjukkan kemenangannya atas kematian. Bagi orang percaya, ini berarti bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun penderitaan dan kesulitan dapat terjadi dalam kehidupan ini, kebangkitan Kristus memberikan keyakinan bahwa ada kehidupan kekal yang menanti di hadapannya. Orang percaya menemukan penghiburan dalam mengetahui bahwa penderitaan yang dialami di dunia ini tidak akan bertahan selamanya, dan ada harapan kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah. Yang kedua, identifikasi dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memungkinkan orang percaya untuk mengidentifikasi diri dengannya dalam penderitaan mereka sendiri. Kristus sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa, termasuk penyalipannya. Ketika orang percaya menghadapi penderitaan, mereka dapat menemukan penghiburan dalam mengetahui bahwa Kristus juga mengerti penderitaan mereka. Kristus adalah seseorang yang telah melalui penderitaan dan memahami beban yang kita pikul. Identifikasi dengan Kristus memberikan harapan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan kita, dan Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Yang ketiga, pembaharuan dan pertumbuhan rohani. Kebangkitan Kristus membawa pembaruan dan pertumbuhan rohani bagi orang percaya. Ketika orang percaya mengalami penderitaan, mereka dapat mencari Tuhan dengan lebih dalam dan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih besar. Penderitaan dapat menjadi sarana di mana orang percaya
mempelajari ketergantungan dan keterbatasan mereka. Dan dalam prosesnya, mereka dapat mengalami pertumbuhan dalam karakter dan iman mereka. Kebangkitan Kristus memberikan harapan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi Allah dapat menggunakan penderitaan itu untuk menghasilkan pertumbuhan dan pembaruan yang lebih besar dalam hidup kita. Yang keempat, harapan pemulihan dan penghiburan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan akan pemulihan dan penghiburan bagi kita orang percaya yang sedang mengalami penderitaan. Kristus adalah penebus dan pembawa kesembuhan. Dalam penderitaan kita, kita dapat mencari penghiburan dan pemulihan dalam Dia. Allah memiliki kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menghibur kita dalam penderitaan kita. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang terlalu besar bagi Allah untuk Dia tangani, dan tidak ada penderitaan yang berlangsung selamanya. Harapan akan pemulihan dan penghiburan ini ditempatkan dalam kenyataan bahwa Kristus telah bangkit dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah yang dapat saya jelaskan kepada teman saya yang bertanya, apa itu Paskah? Dan kiranya penjelasan saya ini dapat juga menjadi berkat kepada semua saudara yang mendengarkannya. Tuhan memberkati.